dengan sebuah raihan rekor yang sangat fantastis, yaitu 16 kali kemenangan secara beruntun dalam satu musim. Tahun 2021 menjadi tahun yang sangat luar biasa untuk Yamaha di dunia balap. Terutama para fansnya pasti pada lagi berbahagia dengan kemenangan Yamaha tahun ini, ya kan? Pasti pada syukuran tuh. Karena di tahun 2021 ini, Yamaha berhasil mendapatkan banyak sekali gelar juara di kelas balapan primer atau balapan kelas tertinggi di berbagai kompetisi balap, mulai dari kelas lokal sampai kelas dunia. Pastinya para fans Yamaha bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini, beban jadi berkurang dikit lah. Jadi, balapan apa saja yang berhasil dimenangkan Yamaha di tahun 2021 ini? Oke semuanya, mari siapkan kopi, teh, camilan, kacang goreng, tahu bakso, chicken nugget, nasi tumpeng, dan mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari balapan kelas lokal Jepang, yaitu Japan Superbike, atau biasa disingkat dengan JSB 1000. Meskipun ini adalah balapan kelas lokal di Jepang, tapi di tahun ini ada beberapa peserta yang menggunakan motor-motor buatan Eropa seperti Ducati V4R, Aprilia RS V4, dan BMW S1000RR. Ya, walaupun bukan tim factory, tapi kehadirannya cukup meramaikan kompetisi balap JSB 1000. Dan di sini Yamaha berhasil menjuari Japan Superbike 2021 dengan ridernya Katsuyuki Nakasuga yang dipersenjatai dengan YZF R1 bisa tampil sangat bagus di musim 2021 ini. Nakasuga mampu mendominasi di hampir semua seri balap JSB 2021. Bahkan sanggup mengunci gelar juara pada seri balap kelima di sirkuit Suzuka, yang saat itu masih menyisakan 2 seri balap lagi. Karena perolehan poinnya sudah tidak mungkin dikejar, unggul 78,5 poin dari Shodo Hamahara yang saat itu berada di posisi kedua. Dan hingga seri terakhir, Nakasuga tidak mengendurkan permainannya dan mengakhiri JSB 2021 ini dengan kemenangan sebanyak 10 kali dan total perolehan 266 poin. Kemenangan ini otomatis menambahkan rekor gelar juara Nakasuga menjadi 10 kali champion sepanjang karirnya sejak tahun 2008 sampai 2021 bersama tim factory Yamaha di Japan Superbike. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Dari Jepang, sekarang saatnya kita ke Britania Raya. Tapi sebelumnya, kita transit dulu ke Amerika yang punya kejuaraan balap kelas premier berjudul Moto America Superbike. Salah satu kejuaraan balap yang sangat populer dan terus berkembang di Amerika Serikat. Dan Jack Gagne yang menunggangi YZF R1 dari tim Yamaha Fresh and Lean Attack Performance berhasil menjuarai Moto America Superbike dengan sebuah raihan rekor yang sangat fantastis, yaitu 16 kali kemenangan secara beruntun dalam satu musim. Dan belum ada satupun pembalap yang bisa menang 16 kali secara beruntun di Moto America Superbike seperti yang dilakukan Jack. Jack mengakhiri musim 2021 dengan total perolehan 445 poin, unggul 88 poin dari Matthew Scott yang berada di posisi kedua. Salah satu bentuk permainan pantang kendur dari Jack di Moto America adalah saat di pertengahan musim ketika di sirkuit Brainerd International Raceway. Jack sempat jatuh di race 1 lap kedua secara mengerikan, di mana dia terdampar di tengah lintasan dengan seluruh gerombolan pembalap lain menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Beruntungnya dia bisa selamat, dan disitulah bendera merah dikibarkan untuk menghentikan balapan dan memberikan kesempatan untuk Jack kembali mengikuti perlombaan yang dimulai dari garis start, dan pada akhirnya bisa menyelesaikan balapan dengan finish di posisi pertama. Gokil lah nih orang. Pantang kendur banget cuy. Kalau orang Surabaya nyebutnya mainin ngosek. Pantes lah kalau doi dan tim Yamaha jadi juara Moto America 2021. Oke, dari Amerika, yuk kita sekarang ke Britania Raya. Sebuah wilayah yang dimana warganya bukan cuma penggila bola, tapi juga mayoritas penggila balapan. Wilayah ini memiliki kejuaraan balap bernama British Superbike atau biasa disingkat BSB. Salah satu kejuaraan Superbike yang secara minat di daratan Eropa sebenarnya skala popularitasnya nggak kalah dari WSBK. Dan di musim 2021 ini,
skuad Garputala berpesta setelah tim McEms Yamaha dengan ridernya Terence McKenzie yang menunggangi YZF R1 menjuarai British Superbike 2021. Berbeda dengan dua pembalap sebelumnya yang saya sebutkan tadi, Nakasuga dan Jake Gagne yang bisa menang dengan perolehan skor signifikan. Di sini, Terence McKenzie perlu usaha ekstra untuk bisa mengalahkan dua pesaing beratnya, yaitu Tommy Brightwell dari tim Oxford Racing Ducati dan Jason O'Halloran yang merupakan rekan satu timnya di Yamaha. Terence yang sempat ketinggalan 30 poin dari Jason O'Halloran pada akhirnya mampu membalikkan skor dengan menyapu bersih 3 race terakhir di seri balap Brands Hatch dan menutup British Superbike 2021 dengan keluar sebagai champion. Dengan kemenangan ini, Terence berhasil mengikuti jejak ayahnya, yaitu Niall Mackenzie, yang dulu juga pernah jadi juara British Superbike di tahun 96, 97, dan 98. Dari semua balapan Premier kelas lokal yang kita bahas tadi, ini artinya Yamaha sudah berhasil meraih 3 gelar di tahun 2021. Oke, dari kelas lokal, kita beralih ke kelas dunia, yaitu World Superbike atau WSBK. Jalannya kompetisi World Superbike musim ini bisa dibilang sangat seru, karena Jonathan Rea, juara bertahan 6 kali berturut-turut, akhirnya punya lawan yang sepadan, yaitu Toprak Razgatlioglu. Setelah latihan berbulan-bulan, akhirnya bisa nyebut nama Toprak dengan lancar. Kedua rider ini selalu bersaing ketat di papan klasemen, bahkan gelar juara harus ditentukan sampai di seri balap terakhir, yaitu di WSBK seri Mandalika. Dan seri Mandalika ini menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai juara. Ya, meskipun kemarin sempat ada problem yang lumayan bikin malu, gara-gara ada salah satu oknum yang sembarangan unboxing box kargo tim Ducati. Anda tidak pakai COD bisa unboxing sembarangan. Dan ditambah terjadinya hujan lebat yang mengguyur sirkuit Mandalika, membuat race 1 yang harusnya berlangsung hari Sabtu ditunda sampai hari Minggu. Maka terjadi juga perubahan skenario, di mana Super Pole Race ditiadakan karena cuaca yang memang sedang tidak bersahabat. Otomatis, ini juga merubah skema perebutan poin. Harusnya ada 62 poin maksimal yang bisa diperebutkan, maka mesti berkurang menjadi 50 poin maksimal. Nah, berbekal keunggulan 30 poin dari Jonathan Rea, Toprak cukup finish di posisi kedua untuk bisa mengunci gelar juara. Karena meskipun nantinya di race 1 dan 2 Jonathan Rea bisa menang, dan misalnya Toprak gagal finish di race 2, perolehan poin akhir hasilnya akan tetap sama, yaitu 551 poin. Dan meskipun poinnya sama-sama 551, gelar juara WSBK 2021 akan tetap menjadi milik Toprak. Karena Toprak unggul jumlah kemenangan di race 1 dan 2 di semua seri 2021, ditambah lagi Super Pole yang ditiadakan. Dan pada akhirnya Toprak mencoba untuk lebih ngacir sampai akhirnya dia bisa finish di posisi kedua. Dengan raihan ini sudah cukup membawa Toprak menjadi World Champion di kejuaraan World Superbike 2021. Sedangkan di race 2, Toprak berhasil finish di posisi 4 dengan poin akhir 564, unggul 13 angka dari Jonathan Rea. Dengan pencapaian ini, akhirnya Yamaha bisa pecah telur setelah kurang lebih 11 tahun puasa gelar juara. Waktu itu Yamaha terakhir kali juara WSBK tahun 2009 bersama Ben Spies. Kemenangan ini membuat Toprak menjadi pembalap Turki pertama yang bisa menjadi juara WSBK dan menjadi juara pertama kalinya di sirkuit Mandalika, sekaligus meruntuhkan rekor 6 kali juara beruntun dari Jonathan Rea. Dan dengar-dengar katanya Toprak udah siap makan ketoprak. Ketoprak. Selanjutnya, gelar juara yang berhasil diraih Yamaha di tahun 2021 ini adalah MotoGP. Balapan kelas dunia atau bisa disebut juga kelasnya para raja. Dengan Fabio Quartararo, pembalap muda yang bisa bermain dengan sangat konsisten di MotoGP 2021. Berhasil menguji gelar juara di seri balap Misano, yang sebenarnya penentuan gelar juara ini diprediksi akan terjadi di seri balap selanjutnya, dikarenakan posisi start Quartararo yang kurang ideal, yaitu dari grid ke-15. Tapi itu semua berubah ketika Pecco Bagnaia yang seharusnya bisa menunda pesta kemenangan Fabio Quartararo malah mengalami crash di lap ke-23. Sedangkan El Diablo yang bisa memperbaiki posisinya berhasil finish di urutan keempat dan Quartararo berhak mendapat perolehan 267 poin, unggul 65 poin dari Bagnaia. Dan berhubung saat itu MotoGP 2021 tinggal menyisakan 2 seri,
maka poin Quartararo sudah tidak mungkin terkejar oleh Bagnaia, dan ini adalah sebuah keuntungan besar karena Quartararo bisa langsung menguji gelar juara dan menjadikannya champion di MotoGP 2021. Ya, meskipun Quartararo sempat ngelawak di 2 seri balap terakhir, tapi no problem lah, yang penting udah world champion ya kan. Kemenangan ini membawa Quartararo sebagai rider Prancis pertama yang bisa menjadi juara di MotoGP. Jadi selamat ya buat tim Yamaha Factory Racing yang sedang berbahagia tahun ini. Tapi yang akan jadi hal tersulit adalah mampukah Yamaha mempertahankan mahkota juaranya di musim depan? Karena mempertahankan pastinya bakal lebih sulit daripada memperebutkan, ya kan? Oke, jadi mana raihan kemenangan Yamaha yang paling epic menurut kalian? Kalau menurut saya WSBK Mandalika paling pecah sih. Karena warga kita itu benar-benar antusias buat nyambut WSBK seri Mandalika ini bro. Malah kemarin bapak-bapak di kompleks saya juga pada nobar WSBK Mandalika loh. Gokil kan? Ya, harapan saya semoga WSBK bisa lebih dikenal sama masyarakat kita. Oke, mungkin ada hal menarik lainnya yang ingin kalian sampaikan. Jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Nama saya Awang. Stay safe and I will see you in the next video. Peace.